Dalam hadirat Tuhan kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, kalau Engkau menebus kami melalui darah-Mu yang kudus, pengorbanan anak-Mu, betapa mahalnya kami ya Tuhan. Tentu kalau demikian ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang sempurna yang Tuhan mau tetapkan di dalam kami. Biarlah mata kami tertuju, telinga kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kami. Kenapa Engkau memanggil kami? Kenapa Engkau memilih kami dari sekian banyak orang? Tentu ada tujuan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali kami bahwa hidup kami adalah hidup yang bertujuan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, untuk menyatakan keperkasaan-Mu, untuk menyatakan nama-Mu yang berkuasa, bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami adalah contoh, kami adalah teladan, kami adalah saksi untuk semua kebenaran-Mu ya Bapa. Maka getarkanlah hati kami terus oleh kebenaran-Mu, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membawa kami kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, taruh semuanya ini Tuhan dengan baik dan benar di dalam pengertian pemahaman kami. Sehingga ketika kami melakukannya dengan benar. Tidak biasa-biasa, tapi sungguh kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan Engkau. Kami semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, setiap kali kita di dalam hadirat Tuhan, sesungguhnya yang kita lihat adalah kemuliaan yang begitu rupa yang mau mengubahkan kita. Supaya menyadarkan kita bukanlah sekedar tubuh ini. Kita juga tidak sekedar datang pagi hari ini untuk sesuatu yang kita lakukan, sesuatu kegiatan yang rutin. Tapi sesungguhnya Tuhan mau berbicara banyak kepada kita. Karena Bapak Ibu sekalian, saat-saat ini Tuhan menginginkan supaya kita memiliki telinga yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada kita semua, kepada jemaat-jemaat. Amin, Bapak Ibu ya. Dan FGBMFI sesungguh-sungguhnya, sejauh yang saya tahu, sejauh research saya, sejauh yang saya tahu adalah Bapak Ibu sekalian, satu pernyataan kehendak Tuhan di hari-hari ini bahwa melalui kita orang-orang awam ini akan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan besar di dunia ini melalui orang-orang awam seperti kita. Dan itu Tuhan mau kerjakan tentu melalui pengenalan akan Dia. Karena hanya orang yang mengenal Allahnya yang akan bertindak. Hanya orang yang mengenal Allahnya akan bertindak. Makanya Paulus pun berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dan dia katakan segala sesuatu dianggapnya sampah Bapak Ibu sekalian. Dianggapnya sampah dibanding pengenalan dia akan Tuhan. Tentu ada sesuatu yang luar biasa di pengenalan Paulus itu Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Paulus kita tahu siapa. Dia juga adalah orang yang terpelajar. Dia adalah kalau boleh saya bilang mahasiswa tingkat 3 di bawah didikan Gamaliel. Dia tahu hukum Taurat. Dia melakukan hukum Taurat sempurna dalam tanda petik Bapak Ibu sekalian. Tapi dibanding pengenalan dia akan Kristus Tuhan, semua dianggap sampah Bapak Ibu sekalian. Bisakah kita saat-saat ini, dan memang ini yang Tuhan mau kehendaki, orang-orang yang bisa mengenal Tuhannya, bukan kata orang, tapi kita bertemu muka dengan dia Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan saya melihat ini hari-hari yang penentuan, kalau boleh saya wakili teman-teman sekalian. Ini waktu-waktu yang kritikal. Ini waktu-waktu yang tidak main-main gitu ya. Ini waktu
yang diminta kita untuk mengambil yang murni dari banyak sekali, termasuk pengajaran, termasuk apapun, itu yang mau digoncang saat-saat ini. Iya kan? Ya kita, kalau iblis sudah kalah 2000 tahun yang lalu, tapi kalau berbicara pengenalan, kalau berbicara pengertian, kalau berbicara Bapak Ibu sekalian tentang kebenaran, inilah yang Tuhan mau singkapkan. Tentu di antara banyak yang palsu ada yang benar. Dan yang benar itu adalah pribadi. Yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini, karenanya saya beri tema adalah The Mystery of Christ. Kok serius sekali nih, berarti udah mulai masuk nih, ya kan? Iya kan? Jadi maksudnya gini Bapak Ibu sekalian. Maksudnya begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini. Berkeliling kayak penglihatan Demos gitu ya. Adakah orang yang bersungguh-sungguh hati kepada dia? Adakah orang yang mencari dia? Karena memang hukumnya hanya orang yang mencari yang akan mendapatkan. Hanya orang yang mengetuk kepadanya pintu akan dibukakan, itu hukumnya. Pertanyaannya adalah kepada kita, apakah kita sudah bersungguh hati kepada dia dalam mencari dia? Apakah kita sudah bersungguh hati mengetuk, mau meminta yang terbaik, ya, mau meminta sesuatu yang yang divine, yang menjadi bagian kita. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang saya tahu yang terbaik itu adalah Kristus. Maka dia adalah jalan, dia adalah kebenaran dan dia adalah hidup. Bukan itu saja, dia adalah pintu, dia adalah terang, dia semuanya bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Dan begitu hebat pribadi ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengenalnya hanya parsial, hanya perbagian, hanya ketika kita katakanlah pertemuan pada lahir baru saja, padahal dia menghendaki kita supaya kita bertumbuh dari kanak-kanak, supaya kita menjadi orang yang muda, lalu yang terakhir supaya kita menjadi matang dan dewasa, menjadi bapak-bapak yang mengenal Allah dari awal sampai dengan akhir. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang begitu, pengenal-pengenal yang demikian Bapak Ibu sekalian. Dan saya tahu bahwa dikatakan di dalam satu nats bahwa Kristuslah rahasia Allah. Kristuslah hikmat Allah. Coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu sekalian supaya kita mengerti apa maunya Tuhan di season ini. Dan sesungguhnya FGBMFI telah menggambarkannya melalui tulisan pendiri daripada Demos ini yang sayangnya tidak dilihat atau kurang dilihat. Walaupun saat-saat ini sedang dikumandangkan dan saya dipanggil kembali untuk membicarakannya Bapak Ibu sekalian. Saya memang sempat pause, sempat ini karena saya melihat keinginan orang termasuk visi misinya, termasuk pemahaman terhadap FGBMFI itu biasa-biasa teman-teman. Melihatnya as organisasi belaka, melihatnya sebagai kegiatan belaka. Padahal teman-teman sekalian, visi daripada Full Gospel is not by Demos, tapi by Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang diperlihatkan kepada Demos, itulah yang dituliskannya, dia pun menuliskannya di akhir hidupnya tahun, dia meninggal 27 Juli kalau tidak salah 93. Bapak Ibu sekalian, dia tulis perjalanan Full Gospel ini luar biasa, yes. Kalau kita search, saya searchnya nggak main-main ya. Saya lihat perkembangan gimana Demos mulai dari Armenia. Kebetulan saya sudah dari Armenia sama Pak Ardian melihat bagaimana orang-orang Armenia dibantai. Padahal ada monumen yang luar biasa, 1,5 juta orang meninggal pada saat itu. Padahal mereka meninggal itu ada nubuatan dari seorang nabi kecil namanya Efim Klubniken. Ya kan? Di desa kecil di Karakala, di bawah pegunungan Ararat, yang berkata, bernubuat bahwa nanti akan ada pembantaian besar-besaran supaya kalian pindah dan hijrah. Ada yang hijrah, ada yang tidak ya matilah. Yang hijrah itulah salah satu Demos Sakarian dan keluarganya pindah ke California, Bapak Ibu sekalian.
Bukan mata kita supaya tertuju kepada keluarga ini. Seringkali orang berpikir saya itu mendewakan Demos. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Justru Demos yang bilang, saya akan salut. Saya akan cari tahu lebih jauh kepada orang yang tidak menunjukkan apa yang dia ngomong kepada dirinya. Tapi orang yang menunjukkan kepada satu-satunya rahasia terbesar yaitu Kristus. Bapak Ibu sekalian. Ini seriously, ya kan? Nah makanya The Full Gospel Businessman Fellowship Internasional banyak terdistorsi Bapak Ibu sekalian, banyak terdistorsi. Harus kembali kepada gambarnya, harus kembali kepada polanya, harus kembali pada blueprintnya dan semua itu berbicara tentang Kristus Bapak Ibu sekalian. Jelas sekali, maka dia tulis buku mulai di Vision Intensified yang selalu saya katakan, yang kedua A New Wave of Revival in Your Finance, yang ketiga Behold the Glory of God, yang keempat The Ultimate Dimension, yang kelima Divine Life. Sebenarnya Pak Dharma janji sama saya hadir kali ini, dia mau ngasih buku, katanya dia bongkar-bongkar, ternyata ada buku, iya, yes Bro Hendra, saya ambil deh. Mana dia? Enak aja dia di apa namanya, thank you Bro. Beraninya di layar, ya enggak? Bapak Ibu sekalian, saya menemukan buku-buku ini, itu by pengaturan Tuhan. Sini saksinya ada Pak Ardian. Kalau saya cerita agak bisa panjang gitu ya. Entah kenapa Bapak Ibu sekalian, buku ini dicari karena sekarang kita lagi ada School of the Vision. Kalau bisa nanti saya share kepada Pak Hendra supaya hadir nanti hari Jumat. Pembicaranya adalah John Carrett, satu-satunya yang masih hidup yang mengerti panggilan atau visi daripada Full Gospel. Tidak seperti yang dibagi, tidak ada yang luar biasa Bapak Ibu, ada yang luar biasa. Dan itu menuju kepada tubuh Kristus. Full Gospel adalah alat yang Tuhan pakai di hari-hari ini yang terdepan untuk menyatakan kehadiran the body of Christ. Tubuh Kristus, satu-satunya organisasi, kalau saya boleh sebut, organisasi sorgawi yang mau di-establish saat-saat ini, yang tidak pakai merek-merek, yang tidak pakai buatan manusia, tapi the full gospel masuk di dalamnya. Memang sih ada hamba Tuhan yang mengatakan kalau dia hadir di pertemuan full gospel, dia melihat gambaran the body of Christ, karena kita tidak berbicara tentang denominasi, organisasi, apalagi merek-merek dan lain sebagainya. Betul, tapi akan muncul satu pelayanan kita Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita masuk kepada panggilan ini, itu akan menggetarkan kita secara pribadi dan menggetarkan dunia Bapak Ibu sekalian. Dunia sedang mencari contoh, mencari teladan. Apakah ada orang yang bergetar akan firman Tuhan? Apakah ada orang yang setiap harinya itu keinginannya adalah kebenaran firman Tuhan, merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu Bapak Ibu sekalian. Dan sampai kita tahu bahwa firman itu bukanlah sekedar apa yang tertulis saja, tapi firman itu adalah Kristus. Balik lagi, ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman ini menjadi manusia, Bapak Ibu sekalian. Firman yang menciptakan langit dan bumi ini, semuanya dari kejadian, terus datang 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Yang diberi nama Yesus, dan yang disebut juga Immanuel. Lalu Demos bilang, itu juga terbatas Pak. Sampai ini ditulisnya di dalam buku Behold the Glory of God dan The Ultimate Dimension. Bagaimana kehadiran Tuhan yang tidak terbatas saat ini melalui rohnya, melalui Kristus yang tinggal di dalam kita. Karena Kristus artinya adalah dia yang diurapi, sang pengurapan. Sesungguhnya kalau kita menerima dia, katakanlah demikian, kita telah menerima pengurapannya. Kita sesungguhnya tidak perlu diajar oleh orang lain pun. Roh yang mengajar kita tentang segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini miss kepada orang-orang percaya.
Kita sibuk dengan yang di luar, kita sibuk berkegiatan Bapak Ibu sekalian. Jangan heran kalau chapter-chapter bisa menjadi sepi. Enggak apa, karena nggak bisa menyediakan sesuatu yang dibutuhkan sebenarnya oleh jiwa, oleh kebutuhan orang. Makanya ada yang bilang, aduh chapter itu jangan pengajaran. Aduh kita tidak berbicara doktrin. Yes, satu sisi. Tapi ngapa dong kita kalau kita tidak pengajaran? Ngapain dong kita kalau tidak menerima firman Tuhan? Makanya Demos bilang, biarlah chapter itu unik. Aku mau kau kecil, lokal, peka terhadap aku. Ada yang fokus kepada anak muda, ada yang fokus kepada kesembuhan ilahi, tapi ada yang fokus kepada pengajaran. Saya pikir, nampaknya benar. Tomang chapter, ini chapter yang sudah matang dan saya juga mempunyai pengalaman perjalanan kontak kehidupan saya dengan chapter ini. Tapi kalau tidak bisa menyajikan kebenaran yang dibutuhkan oleh orang yang terpanggil, dia bisa akan sepi. Tapi puji Tuhan Pak Hendra tadi menangkap bahwa kok hari ini beda. Kata Pak Roni juga hari ini beda. Jangan-jangan karena Pak John. Enggak lah ya. Ada senior-senior yang datang. Ini tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian. Supaya kita menyajikan yang baru. Tidak lagi seperti yang dulu. Tidak. Karena kita terus berkembang Bapak Ibu sekalian. Saya mau ajak buka Ibrani 1 ayat 3. Saya nggak tahu nanti gimana ya. Karena minggu-minggu ini sibuk banget gitu ya. Nggak sempat menyiapkan PowerPoint. Tapi dibikin pun baik-baik PowerPoint juga dilupakan. Ya. Saya lebih bagus berbicara roh kepada Bapak Ibu sekalian. Ya directly kepada kalau di salah satu ayat mengatakan the deep call unto the deep. Ada kedalaman di dalam setiap kita yang membutuhkan sesuatu yang kita tidak bisa menggambarkannya, mendeskripsikannya. Itulah roh kita sebenarnya, itulah hati kita. Dia membutuhkan, hanya bisa diisi oleh kebenaran yang adalah pribadi, yang adalah Kristus. Baru dia sabas teman-teman sekalian. Kalau kita menerima ini, kalau kita menerima pribadi ini yang bisa masuk kepada yang tidak terbatas dalam hati kita. Karena hati kita ini tidak terbatas Bapak Ibu sekalian. Hanya satu yang bisa mengisinya menjadi sabas, yaitu Kristus. The mystery of Christ. Ibrani 1 ayat 3. Berkata begini, Ia yang adalah Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Sampai di sini dulu. Kita kan mau dijadikan serupa dan segambar dengan Dia, right? Setuju ya, itu sudah dari kejadian. Bagaimana Allah itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia? Melalui gambarnya. Kristus, Bapak Ibu sekalian. Kristus, Sang Pengurapan yang 2000 tahun yang lalu datang sebagai manusia. Yang berkata lebih berguna jika aku pergi kepada Bapa. Kembali kepada esensinya. Dan Dia, Bapak Ibu, sebenarnya Dia tidak kemana-mana. Saya tidak berbicara tentang datang kedua kali lah, apalah itu. Jangan cepat ya. Jangan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran teman-teman. Hanya orang yang kanak-kanak yang bisa diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Yang pernah saya bilang bahwa jangan takut dengan angin pengajaran, dengan pengajaran. Pengajaran yang itu yang harus takut kepada kita. Karena kita memegang pribadi yaitu Kristus, Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan pribadi itu ada di dalam kita semua. Masalahnya kita teralih kepada yang di luar. Kita mencari-cari terus, kita tidak puas. Dengan sesuatu yang sesungguhnya sudah ada di dalam kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika engkau berkata, masuklah di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ngomong begitu, tapi kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Dia ingin sekali, Bapak Ibu sekalian, bercakap-cakap dengan kita. Itulah relationship, itulah intimacy. Satu kali, puji Tuhan, sini ada Pak Ardian. Bukan karena beliau corporate lawyer kami ya, bukan ya. Teman-teman, saya
Waktu itu saya masih sendiri, ada Pak Vincent, bergulat dengan, Pak ini bagus Pak. Demos bilang begini. Pak Ardian langsung cetak itu puluhan ribu teman-teman, dikirim. Sayang sekali, orang gak serius, gak memperhatikan. Itu yang saya bilang, kita tidak hadir pada diri kita sendiri. Kita tidak on time kepada diri kita. Kita hidup di bayang-bayang teman-teman. Ayo kita jadi atas diri kita sendiri supaya kita melihat apa yang ada. Yang kita melihat misterinya Tuhan di dalam kita. Ini misteri kita ini, maka dikatakan gini. Kristus adalah rahasia Allah, oke? Tapi rahasia Kristus adalah kita, Bapak Ibu sekalian. Yang disebut jemaat, yang disebut tubuhnya gitu ya. Yang disebut mempelainya. Ya. Nah, nanti lebih jauh. Balik lagi dulu ke sini ya. Balik lagi ke sini dulu. Kalau bisa chapter ini buku-bukunya, apalagi ini nggak tahu nih di Pak Dharma udah lama katanya, tahun 80-an katanya. Saya capek-capek ke Amerika, di sini ada. Nggak dibaca, sama dengan kita teman-teman. Mungkin di rumah kita banyak sekali. Alkitab juga ada. Di handphone kita udah sangat dekat. Juga kita tidak baca seperti padahal LAI sudah ini dan itu tadi yang disampaikan. Iya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan menginginkan kita kembali kepada panggilan kita yang sesungguhnya, kembali kepada intimasi yang sesungguhnya. Tidak jauh-jauh tempatnya. Ketika Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dalam bahasa Inggrisnya, the kingdom of God is at hand. Is at hand. Iya kan? Kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang makanan, minuman dan lain sebagainya. Tapi kerajaan Allah itu berbicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Walaupun banyak orang mencari Yesus demi mukjizat, suatu kali ketika habis selesai memberi makan 5.000 orang, pria, wanita dan ini menjadi 15.000, kemudian Yesus menyingkir, orang bondong-bondong kepada dia, lalu Yesus menghardik mereka. Yang tadinya diberi mukjizat, pada waktu mereka datang menghampiri mencari dia bilang, kamu mencari aku demi roti. Akulah roti hidup. Christ is the mystery of God. Kita tidak cari Kristus, Bapak Ibu sekalian. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Termasuk saya ya, saya tidak bertobat itu tiap hari, Bapak Ibu. Untuk inilah firman disampaikan. Oke? Balik lagi dulu lah ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau kita mau dijadikan serupa dan segambar dengan dia, maka patternnya, gambarnya, wujudnya adalah Kristus. Dan dia itu menopang segala yang ada dengan apa? Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman-Nya itu penuh kuasa, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan firman itu adalah pribadi yang adalah Kristus. Firman yang mengatakan jadilah, maka jadi, itu sekarang ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Saya melihatnya samar-samar, Bapak Ibu sekalian. Saya melihatnya, loh ada harapan nih, ada pengharapan di dalam Kristus. Kita bisa, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, sesungguhnya kita bisa melakukan perkara-perkara yang sama sesungguhnya. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Kalau dia yang di dalam kita itu semakin besar dan kita semakin berkurang. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Lalu Demos bilang, kisahnya begini, dia kan mengasihi jiwa-jiwa, lah jiwa-jiwa, ya kan, ya jiwa-jiwa misi kita, ya jiwa-jiwanya juga kita, Bapak Ibu sekalian. Kita, mata Tuhan tertuju kepada sekelompok orang. Dia bilang, yang disebut dengan the body of Christ itu tadi ya, maka dia sebut bahwa the body of Christ ini sesungguhnya menjadi sleeping giant, tertidur. The full gospel mau membangunkannya. The body of Christ. Kita menjadi bagiannya. Kita menjadi anggota-anggotanya. Supaya kita bangun. Bangun oleh firman kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Bangun supaya kita bangkit dari mereka yang tertidur.
Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tahu bahwa Dia itu adalah roti kehidupan. Ya kan? Firman-Nya ada di dalam kita. Maka firman ini tidak mau hanya tertulis di LAI saja. Dia mau tertulis di dalam loh batin kita semua. Itulah suratan apa? Suratan Kristus supaya bisa dibaca oleh semua orang. Saya rindu sekali, saya ketika mengatakan ini, saya melihat polanya. Tapi hati saya bergetar Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan saya kembali, saya hanya bukan sekedar lawyer yang sedang cari ini. Saya baru ingat, saya pindah ke Jakarta itu bukan karena saya mau cari makan supaya saya lawyer terkenal. Saya datang ke sini sebenarnya suatu kali di kantor saya pernah berkata, Tuhan, kalau the full gospel sebenar ini, izinkan saya menyampaikannya ke nasional. Somehow saya dipilih menjadi teaching director waktu itu. Somehow Pak Ardian pilih saya menjadi ini. Gitu ya. Tapi karena penerimaan orang, saya menjadi undur sejenak gitu ya. Tapi sekarang by the hand of God ini muncul lagi oleh seorang namanya Pak Adam Teja. Dia dapat ini teman-teman. Waktu saya ke Sydney. Jadi teman-teman yang mau ke Perth, yang mau ke Sydney, please ada panggilan ya. Jangan pergi ini aja. Sampaikan kebenaran firman Tuhan itu yang didengar pagi hari ini. Berdiri teman-teman. Kita hanya bisa mampu berdiri karena kebenaran ini. Bapak Ibu sekalian. Jangan takut, karena bukan kita, tapi karena roh yang ada di dalam kita. Oke? Lanjut dulu lah ya. Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah Kristus yang adalah rahasia Allah. Saya mau ajak kita semua baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Enggak banyak-banyak, saya juga adalah meeting nanti jam 10 lari. Saya enggak tahu kenapa Tuhan pakai orang-orang yang sangat sibuk seperti kita, iya kan? Dan orang-orang yang sibuk ini yang enggak sempat lakukan ini dan itu, kenapa firman-Nya akan dibukakan secara murni, firman itu disingkapkan secara pewahyuan. Demos juga bilang bahwa ini hanya bisa dimengerti, dipahami oleh pewahyuan. Pewahyuan itu penyingkapan. Jangan takut dengan kata-kata pewahyuan, teman-teman. Jangan takut, karena pewahyuan itu sendiri artinya adalah penyingkapan, pembukaan, penyingkapan. Iya kan? 1 Korintus 2 ayat 7 berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Saya mau menjadi ini. Saya mengerti ini bukan gara-gara tertulis saja. Yes, ada tertulis ini bisa untuk mengajar dan lain sebagainya. Tapi yang tertulis ini melompat oleh yang namanya Roh Kudus sebagai akar kerohanian daripada full gospel yang menerjemahkan ini menjadi hidup rema dalam kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 berkata begini Bapak Ibu. Tetapi yang kami beritakan, siapapun kita nanti yang akan diutus, please sama berkata demikian. Tapi yang kami beritakan, Paulus itu tidak memberitakan apa-apa selain cuma satu, Kristus. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Itu yang ditulis di dalam buku Behold the Glory of God. Lihat kemuliaan Tuhan. Lihatlah kemuliaan Tuhan yang dikerjakannya di dalam kita, Bapak Ibu sekalian. Yes, ketika kita jatuh ke dalam dosa, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ketika kita kembali kepada Tuhan, apa yang harus dikembalikan? Kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu adalah Kristus, Bapak Ibu sekalian. Yang tadi dia gambar, dia jalan, dia kebenaran, dia segala-galanya. Ya kan? Dialah kebutuhan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kita beritakan ketika dia mengerjakannya di dalam kita, Bapak Ibu sekalian. Dan bekerja di dalam kita, kita menjadi saksinya. Kita menjadi saksinya. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi itu adalah yang sering sekali saya sebut karena saya seorang lawyer, saksi itu hanya bisa diterima di pengadilan kalau orang itu melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri.
Adakah kita melihat sendiri? Adakah kita mendengar sendiri suaranya? Adakah kita mengalami sendiri suaranya? Itulah yang kita beritakan. Yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan kemuliaan kita itu tidak tanggung-tanggung, bukanlah sekadar kekayaan Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan kita itu adalah Kristus. Pak, Ibu, mahal ini. Kadang-kadang kita take it for granted. Kita memandang sebelah mata kepada kebenaran yang utuh di dalam Kristus. Itulah Injil yang sepenuhnya. Saya nggak tahu kenapa dirubah ya definisi daripada Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya termasuk orang yang mengembalikan kepada gambarnya. Banyak sekali kita miss the mark. Full Gospel itu artinya waktu Demos bilang kepada Reverend Oral Roberts, saya pikir inilah yang membuat hati Tuhan itu melihat Demos ini tidak biasa-biasa, ini lain. Sama dengan melihat kita sekarang ini lain. Iya kan? Harusnya ya. Harusnya lain. Karena dia bilang ketika Oral Roberts bilang gini, brother, makanya brother itu gara-gara ini Full Gospel tuh. Ya kan? Brother, apa nama fellowship yang kau mau dirikan? Iya kan? Itu kami garis bawah itu sama Pak Ardian ya, kita rubah ya Pak ya, terjemahannya yang banyak salah gitu ya. Full Gospel artinya adalah orang-orang yang bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi orang-orang yang tahu mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi dan di dalam fellowship. Makanya fellowship itu menjadi sesuatu yang hidup. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dia bilang kepada Reverend Oral Roberts, itulah Injil sepenuh. Injil sepenuh itu Kristus Bapak Ibu sekalian. Dialah firman itu. Orang-orang yang bukan hanya bisa berbicara tentang Tuhan, tapi orang-orang yang tahu mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam hidup mereka dan di dalam fellowship. Ini akan menjadi pelayanan yang eksplosif karena dipimpin oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu artinya Bapak, boleh nggak kembali ke situ? Please. Saya udah bilang sama Bro Pak Vincent, aku nggak mau, kalau aku dikembalikan lagi, aku mau ngomong kuat-kuat nih. Jangan lagi kita habis waktu Pak, ampun. Kita habis waktu kepada yang sia-sia. Ayo kembali kepada gambarnya. Itu arti Full Gospel. Businessman artinya apa? Businessman artinya pekerja, orang biasa artinya. Tapi orang biasa ini akan menjadi luar biasa karena karya daripada Roh Kudus. Orang biasa, kita rubah-rubah orang yang berpenghasilan apa. Jadi kelahi kita gara-gara itu aja kita kelahi. Minta ampun Bapak Ibu sekalian. Tapi it's okay. Manusia menajamkan manusia, it's okay. Tapi kalau nggak tajam-tajam, capek dong. Iya kan? Itu arti daripada businessman. Fellowship artinya apa? Fellowship adalah orang-orang yang dengan tekun berkumpul untuk menyaksikan cinta belas kasih dan yang terakhir ini hebat, realitas Kristus. Hebat bukan? Kenapa dirubah? Saya nggak tahu. Katanya demi kita menjaga kesatuan denominasi, jangan berbicara bahasa roh. Bahasa roh aja pun jadi masalah. Oh, cuma bahasa. Padahal kita itu harus dipimpin oleh roh, bukan bahasa saja. Orang bahasa aja kita udah susah. Ya namanya relationship kan perlu bahasa. Kita perlu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita perlu menyembah Dia. Dan penyembahan yang benar adalah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bahasanya apa? Bahasanya adalah bahasa roh dan kebenaran. Tapi tidak ekuivalen dengan koraba-raba-raba, sirama-rama-rama. Bukan itu maksudnya, terlalu kecil Bapak Ibu sekalian. Bahasa cinta, bahasa kasih, bahasa kebenaran, bahasa kepastian, bahasa iman, bahasa pengharapan, bahasa yang menguatkan, bahasa yang meneguhkan orang-orang, bahasa yang membangun orang-orang. Karena tujuannya memang untuk membangun jemaat, membangun kita bersama. Spirit, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kami beritakan. Bapak Ibu sekalian, memang
ini bersifat rahasia. Yes, memang betul. Karena memang pikiran kita itu berbeda dengan pikirannya. Sejauh timur dari langit, begitulah bedanya. Cara berpikir kita dengan ini. Makanya dia minta supaya kita mengenakan apa? Pikiran apa? Pikiran Kristus balik lagi. Balik lagi Pak. Supaya kita mengenakan pikiran Kristus diperbaharui dari hari ke sehari. Dari hari ke sehari Bapak Ibu sekalian. Maka digagas FCBH di Full Gospel. Faith come by hearing. Ya kan? Ditunjuk lagi saya sebagai ya kan? Oke, mau nggak? Mau, oke. Ya kan? Supaya melalui apa yang tertulis itu bisa tersirat sang pribadi yang adalah Kristus yang ada di dalam kita semua. Banyak sekali ayat demi ayat, tapi saya tidak berlandaskan itu. Kita berlandaskan kepada pribadi Kristus di dalam kita. Pengharapan akan kemuliaan yang ada di dalam Kolose 1 ayat 27. Yang disingkapkan, ya kan? Kolose 1 ayat 27, tidak tahukah bahwa Kristus ada di dalam kita? Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Allah? Tidak tahukah engkau bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah rumah Tuhan? Tidak tahukah engkau bahwa dia adalah Immanuel? Kalau dia tidak akan menjadi Immanuel kalau dia tidak beserta dengan kita Bapak Ibu. Nggak bisa dia Immanuel kalau dia tidak beserta dengan kita. Dia mengingkarinya. Tapi dia nggak mengingkari janjinya. Dia ada beserta dengan kita. Dia ada di dalam kita. Ya kan? Amin Bapak Ibu. Mulai dari sekarang, chapter Tomang ini akan menjadi chapter di mana pengajaran firman Tuhan yang keras. Jangan takut keras. Jangan takut keras. Karena ini yang dibutuhkan. Jangan-jangan gara-gara kita berteposoliro, orang-orang di ayun sana, ayun sini, dan kemudian kita menjadi biasa-biasa. Hah? Iya, susu terus, enggak makanan keras. Kita bangkit berdiri semua. Selebihnya Bapak Ibu biar Roh Kudus yang sama mengajarkan ini kepada kita. Dia ada 24 jam dalam kehidupan Bapak Ibu. Apapun kebutuhan kita, dia ada. Kita nyanyi lagu ini lagi, Bapak Ibu sekalian, dengan sungguh hati saya akhiri nanti sini. Habis ini saya serahkan. All my life. Boleh ditampilkan? All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sebagai tanda firman itu sampai ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Bolehkah Bapak Ibu sekalian mengangkat tangan bersama-sama dengan saya? Puji Tuhan, nampaknya semua Bapak Ibu sekalian dan Tuhan berbicara jelas kepada kita berarti. Kita taruh tangan ini ke dada kita sama-sama. Kita ditebusnya dengan dirinya sendiri. Dibeli dengan harga lunas dibayar. Nggak ada yang bisa mengingkarinya. Bahkan kegelapan pun tidak bisa mengingkarinya. Yang bisa mengingkarinya adalah pikiran Bapak Ibu sekalian. Bolehkah pikiran itu kita ganti dengan pikiran Kristus? Maka saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak, sebagai tanda kami menaruh tangan kami di dada kami,
Aku berdoa seturut dengan kebenaran yang disampaikan ini. Ubah kami ya Tuhan, seturut gambar-Mu. Gambar itu adalah Kristus. Kristus itu ada di dalam kami. Supaya mata kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa, dapatkan kami setiap hari dalam kehidupan kami berkenan kepadamu. Ketika kami ada tinggal bersama dengan Engkau, Engkau tinggal bersama dengan kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Di luar Engkau kami nothing, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kami tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami berbuah banyak. Dan buah kami adalah buah roh, buah daripada Kristus. Benih ilahi itu ada di dalam kami, bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Anak-anak, orang muda menjadi bapak-bapak yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Bapa, kerjakan ini terus kepada kami orang-orang biasa ini Tuhan. Tapi sungguh Engkau membuat kami menjadi luar biasa, segambar dengan Engkau. Supaya iblis pun berkata, apa urusanmu kepada kami hai anak Allah? Karena kami telah diperanakan bukan dari darah dan daging, tapi kami diperanakan oleh kebenaran. Kami adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran yang misteri ini yang sekarang disingkapkan di antara kami. Kami mau ya Tuhan ini berbicara lebih kuat sekarang ini. Aku berdoa muncul pembicara internal dari tempat ini Tuhan, yang boleh berdiri Tuhan untuk memperkatakan, memberitakan hal-hal yang rahasia, yaitu Kristus yang bekerja dalam kehidupannya. Aku berdoa untuk chapter Tomang ini Bapa, menjadi chapter yang matang dan dewasa, bisa menyajikan makanan yang dibutuhkan oleh orang-orang. Roti hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau atas segalanya. Kami semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.